Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka bagaimana kita menjalani hidup ini? Yang masa lalu sudah lewat, yang masa akan datang kita tak tahu, maka kita jalani yang masa sekarang, bagaimana kita melangkah ke depan. Maka bangun pagi, bangkitkan semangat. Aku hari ini masih diberi Allah kehidupan, langkahkan kaki, berangkat ke tempat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tetap bawa STNK BPKB. Kan pula macam la haula wala quwata, langsung lampu merah tak pandang lagi. Tangkap semua polisi. Kenapa kau tak ikut patroli lalu lintas? La haula wala quwata illa billah. Bukan kau aja yang dengar pengajian Ustaz Somad, aku pun nonton juga, kata Pak Polisi. Macam kau aja yang pengajian gitu. Oleh sebab itu maka setelah kita berangkat di tempat kerja itu serius kita. Kenapa? Karena kita mencari rezeki yang halal untuk makan, keluarga, anak, sekolah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Berdoa dia tengah malam waktu kita mati. Bangun dia jam 2 malam, tahajud di bentangnya sajadah. Apa kata dia? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalir ke makam kita macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Lapang alam barzah kita, terang kubur kita. Bagi yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan Allah anak soleh-soleh. Ustaz Somad, doakan saya punya anak Pak Ustaz. Insya Allah. Berapa umur kau sudah? 40. Kenapa kau belum punya anak? Belum nikah Pak Ustaz. Ilaha illallah. Oleh sebab itu ada usaha dan ikhtiar. Anak-anak itu masukkan dia ke TK Quran, SD Quran, TK Quran, insya Allah. Masukkan dia ke TK Quran. Anak saya masuk TK Quran, tamat TK Quran, hafal juz 30. Coba baca, udah sampai mana tadi yang di sekolah tadi diajarkan ibu guru? Dibacanya lah. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Menetes air mata kita, karena di mata kita anak itu tak pernah besar. Kita tetaplah menengok dia ketika tapak kaki najwa jari panjangnya sejengkal. Tiba-tiba bisa dia hafal amma yatasaalun. Netes air mata kita. Masukkan dia ke TK Quran. Supaya jangan lagu-lagu itu yang dinyanyikannya. Topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau tidak bulat, bukan omak saya kan. Usahlah lagi yang nyanyi ini juga lagi. Mulailah TK Quran. Lalu kemudian masuk SD Quran. Ada terbuat situ iklan. Masukkan anak Anda SD Quran. 1 tahun setengah juz. Tamat dia 6 tahun 3 juz. TK 1 juz. SD 3 juz. Udah 4 juz. Cukuplah itu sudah. Nanti masuk pula SMP Quran. Aku tak tahan anak di pesantren Pak Ustaz. Paham saya. Orang Medan tak bisa berpisah dengan anak rindu. Anak pagi mau makan lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam mati. Tak tahan masukkan ke pesantren, masukkan boarding school. Pagi sebelum berangkat kerja, letakkan dia. Belajar kau di sini ya nak. Letakkan dia jam 7 pagi. Kita pun berangkatlah lanjut. Jam 8 sampai karena macet dan semacamnya. Lalu nanti sore pulang jam 4, jam 5 jemput dia balik ke rumah. Tahan Pak Ustadz boarding school, antarkan dia ke sana. Cari ini. Ada di daerah Tembung, ada di daerah Kutalim Baru. Dulu tempat saya sekolah di Darul Arafah. Ada pula di daerah banyak keliling Medan ini. Masukkan dia. Sebulan sekali jenguk. Saya Pak Ustadz tak tahan. Anak saya ini 3 kali sehari saya jenguk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Memanglah berat berpisah. Sayang sama anak ini bukan kita letakkan di celak ketiak. Sayang sama dia kita tinggalkan dia demi masa depan dia. Siapa yang bisa menjamin menjaga dia? Siapa yang bisa diantara bapak ibu ini menjaga anak-anak kita bebas dari narkoba, bebas dari sabu, bebas dari cabut? Siapa yang bisa menjamin anak-anak kita ini cabut? Tak ada yang bisa menjamin. Kita pun dulu cabut. Saya dulu sekolah di Sisingamaraja, Unifa, Muallimin. Pernah juga cabut ke Deli Plaza, ke Medan Plaza. Makanya waktu lewat di Medan ini saya cari manalah tempat cabut dulu, hilang udah semua. Pernah, cuma tak sering-sering kali. Saya sebetulnya tak jahat, kawan-kawannya aja. Begitu hebatnya pengaruh kawan terhadap anak-anak kita. Dan kita tak bisa kontrol kawan dia. Karena pergaulan ini luar biasa.
Itu mempengaruhi pola pikir. Tapi kalau kita tinggalkan dari pondok pesantren, maka insya Allah benteng terakhir. Bapak ibunya sudah selamat insya Allah. Tapi ini generasi kita ini kalau tidak kita selamatkan, kita carikan dia rezeki yang halal. Melangkahkan kaki dari rumah, aku meninggalkan semuanya ini wahai anakku adalah untuk mencarikan nafkah engkau yang halal, supaya kau jadi orang, supaya kau jangan jadi hantu setan, supaya kau nanti selesai kuliah, supaya kau menjadi berbakti kepada negara, bangsa, agama, orang tua. Maka niat kita itu sampai mati kita. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan harga dirinya, harta bendanya, maka matinya mati syahid, kata Nabi SAW. Dalam mencari nafkah ini pergi, capek, keluar kota, segala macam, meninggal dunia, maka matinya tetap mati syahid. Syahid itu tidak hanya orang yang berjuang fisabilillah di Palestina, tidak, tapi orang yang mencari harta yang halal. Oleh sebab itu tetap semangat. Ini banyak orang yang memisahkan diri. Kalau di masjid, semangat. Kalau sedang umroh, semangat. Pas di kantor, lesu, letoy, loyo, lunglai, mau mati. Pas ada gajian, baru semangat. Apa ini? Hancurlah negara ini kalau semangat kita ini hilang. Ada pula orang memahami agama itu hanya untuk mati saja. Aku sebetulnya malas mendengar pengajian ini. Kenapa? Itulah Ustaz itu sedikit cerita mati aja. Cerita mati aja. Memanglah kita ini mau mati, tapi pengajian itu adalah membuat kita bersemangat apa bekal yang akan kita bawa sebelum kita mati. Makanya yang kaya-kaya, yang hebat-hebat sebelum mati bangun masjid. Apa nama masjidnya? Ya terserah. Macam-macam nama masjid. Ada sebutnya masjid nama dia, ada masjid itu dibuatnya Al-Ikhlas, ada masjid At-Taqwa. Tadi subuh kami pengajian di masjid Jami'atut Taqwa, tinggi hampir 2 meter. Kata panitia pembangunan masjid, ini Pak di bawah ini tanah. Enggak, dicor semuanya. Entah berapa molen kata dia. Hebat betul. Tak ada lagi tanah di Medan. Banyak betul duit orang Medan. Di mana-mana masjid pakai timbun tanah liat, tanah merah. Dia enggak, pakai cor. Artinya apa? Luar biasa kemampuan orang. Harus ada tekad dalam hati yang punya duit. Sebelum aku mati, aku bangun masjid. Tapi tak perlu pula kita buat di update status. Sebelum mati, bangun masjid. Like and share. Paling tidak kita dalam hati kita, tekad kita. Tak sanggup saya bangun masjid Pak Ustaz. Saya ini tak bisa bangun masjid Pak Ustaz. Bangun rumah saya aja 3M. Wah, banyak kali duit kau. 3 kali minjam Pak Ustaz. Kalau tak sanggup semua, jangan tinggalkan semua. Datangi ketua pembangunan masjid. Aku tak sanggup Pak kalau untuk bangun masjid, tapi ngasih pintu kosen bisa. Ini ku kasihkan kipas angin. Ini aku kasihkan meja untuk pengajian Ustadz. Ini ku kasihkan kursi khusus. Ini kursi Pak untuk wakaf di masjid ini. Mantap kali kursinya. Ini kalau pas Ustadz Somad aja datang ke Medan. Ustadz lain jangan. Jangan begitu. Semua dipakaikan. Itulah yang akan kekal abadi. Ini kadang banyak orang ini mau numpuk. Mobil, motor, rumah segala macam. Pas mati habis, tinggal semuanya. Hidup kita ini macam mimpi Bapak Ibu. Kata Sayyidina Ali an-nasu niyam. Manusia ini tidur semuanya. Bapak ini sedang tidur, ibu sedang tidur, semua kita ini sedang tidur. Kita baru terbangun itu ketika kita mati, barulah kita tersadar rupanya kita ini sedang dalam tidur panjang dan sedang mimpi lelap-lelapnya. Ada yang sedang mimpi jadi ustadz terkenal, ada yang sedang mimpi jadi pengacara, ada yang sedang mimpi jadi bankir, ada yang sedang mimpi macam-macam mimpinya, ada yang sedang mimpi selingkuh. Setelah mati barulah kita tahu kenyataan. Oh, ternyata ini hidup hanya mimpi saja. Siapa yang paling mulia di antara kita nih kalau mati nanti menghadap Allah? Tak ada jaminan Ustaz Abdul Somad lebih mulia, tidak. Apakah Bapak Dewan Komisaris, Bapak Direktur lebih mulia? Belum tentu, belum jaminan. Tapi paling tidak mereka di dunia pernah mulia. Di akhirat mudah-mudahan mulia. Jangan sampai di akhirat tak mulia, di dunia sengsara. Nauzubillah. Makanya doa kita diajarkan Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya waktu tawaf itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada pula bapak-bapak satu-satu lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Itu yang ngasih bimbingan manasik haji saya tahun 92 dari embarkasi Polonia Medan. Saya berangkat bulan Mei 1992 dari embarkasi Polonia Medan. Belum ada Kuala Namu lagi waktu itu. Lalu kemudian datanglah Ustadz, lupa saya nama Ustadznya, ngasih manasik haji. Dia yang cerita itu.
Ada jamaah haji dari Medan, kata dia berdoa di samping Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Dipanggil sama Ustaz, kenapa kau sebut Fatimah? Kalau ku sebut dua kali hasanah, marah Hasanah, biniku yang kedua Fatimah. Itulah pentingnya kita paham apa yang kita doakan ini. Artinya semangat saja tak cukup. Kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suka kita meminta, kata Nabi, sisa'ana alih. Walaupun ketika selapmu, sendalmu putus. Pas mau masuk masjid, pakai sendal, putus dia. Berdoa, ya Allah, putus sendalku ya Allah. Allah suka kali menengok kita mengadu kepada Allah. Minta sama Allah, meleleh air mata kita kepada Allah. Ini banyak sekarang orang tak mau lagi berdoa, sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buka HP. Tengok dari belakang macam kusuk berdoa. Pas depan Romi megang handphone. Kau kenapa tak berdoa? Alah, yang lama aja belum kabul, ngapain tambah lagi? Ini orang, astagfirullahaladzim. Oleh sebab itu saya tetap berdoa. Sebelum berangkat tadi kemari berwuduk dulu. Bukan mau sholat, enggak. Sholat sudah jamak tadi, jamak takdim. Zuhur dengan asar, ditarik asar ke zuhur. Tapi saya akan menghadapi hamba-hamba Allah. Ya Allah, yang mau ku hadapi ini nanti hamba-hamba Allah semua. Yang saya hadapi ini hamba Allah kan? Ada juga hamba setan sekarang. Menyembah Nyi Blorong, Nyi Loro Kidul, menyembah hantu tuyul, menyembah begu ganjang. Yang kita sembah ini Allah. Ya Allah, yang mau ku hadapi ini hamba Engkau ya Allah. Bajunya aja macam-macam. Ada bajunya komisaris, ada bajunya direktur, ada bajunya security, ada bajunya pegawai, ada bajunya office boy, ada bajunya karyawan. Bajunya aja beda, isinya sama. Semua ini isinya sama. Kalau dibelah keluar urat, keluar darah. Ada di antara nih kita nih kalau dibelah keluar kabel. Nah ada. Sempat ada di sini dibelah keluar kabel, dua kemungkinan. Kalau tak Robocop, Transformer. Nggak ada. Selama masih ada kulit, ada darah, ada daging, berdetak jantung, berarti jantungnya. Semua kita nih casingnya aja macam-macam, jantungnya sama. Makanya saya kadang dikritik jamaah, Ustaz ceramah bajunya itu terus, pakailah baju lain. Saya pakai baju. Batik dari mana tuh Pak Ustaz? Batik Tapanuli Selatan. Mereknya Pak Ustaz Casio, dikasih orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baju kita aja, casing kita aja yang beda. Isinya di dalam sama, tetap jantung tuh yang berdegup, yang berdetak. Berdegup, berdetak. Begitu kalau orang kerja di bank. Kalau orang ngutang nasabah baru agak kencang sedikit tuh. Ini kan yang di depan saya ini banyak-banyak semua duitnya. Tadi pagi, tadi malam kami makan sama Ustaz Somad, orang yang paling banyak duit di Sumatera Utara. Inilah dia. Semua duit orang Sumatera Utara dia megang. Masya Allah. Tapi duit orang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka berpikir kita, apa yang nanti ku bawa setelah aku mati ini. Tadi saya SMS ada salah seorang penulis di Jakarta. Tolong Bapak tuliskan sejarah hidup saya. Aku tak sempat menulis. Baru sebentar menulis 2-3 kata datang telepon. Ustaz bisa tausiah, baru menulis, tak fokus. Tolong kau tuliskan sejarah hidupku. Kalau bisa yang inspiratif, supaya nanti ketika aku mati anak cucuku membaca, semangat dia menjalani hidup. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh. Siap Pak Ustaz, kami tulis. Nanti kalau udah siap kita adakan bedah buku di Islamic Book Fair di Jakarta. Jangan lupa subscribe, like and share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.